Baik, selamat siang Bapak dosen serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Andi Bagus Winarko. Pada kesempatan hari ini dalam konteks mata perkuliahan atau ujian akhir semester tentang mata kuliah estetika humanis, saya ingin mempresentasikan topik mengenai emosional intelligency. Memahami emosi sebagai bentuk dari kemanusiaan. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bersama bagaimana emosi bukan sekedar perasaan sesaat, melainkan elemen mendasar yang membentuk cara kita bersikap, berinteraksi, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara relatif, humanis, dan kontekstual. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sering melihat bahwa tolak ukur kesuksesan seseorang di dunia akademik maupun profesional sering kita digantungkan pada IQ atau nilai akademis semata, namun secara kepintaran intelektual saja sudah cukup. Realitanya dalam dunia nyata, terutama di kehidupan perkuliahan, kita akan terus menghadapi berhadapan dengan tekanan, kegagalan, dan konflik interpensional. Disinilah kepintaran akademik perlu diimbangi dengan kematangan emosional. Sebagai pertanyaan pemantik untuk kita renungkan bersama adalah, apakah seseorang yang pintar secara akademik pasti mampu menghadapi tekanan dan memahami perasaan orang lain? Kewajiban jawabannya belum tentu. Karena itu pemahaman kecerdasan emosional menjadi sangat krusial. Oke, selanjutnya, lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu? Secara sederhana, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan dan mengelola emosi secara sadar, bijaksana, dan terarah. Kemampuan ini mencakup 5 hal utama. Satu, mengenali emosi diri sendiri, sadar dan jujur pada diri sendiri ketika sedang cemas, marah, ataupun kecewa. Yang kedua, mengelola emosi. Perlu menahan diri agar tidak langsung berinteraksi spontan saat emosi memanas. Ketiga, memahami perasaan orang lain, berusaha empati, dan memahami persoalan yang perspektif kawan kita. Empat, menjalin hubungan sosial yang sehat, berkomunikasi secara santun tanpa merendahkan pihak orang lain. Lima, mengambil keputusan bijaksana, memastikan emosi dipahami sebagai pertimbangan, bukan membiarkan menguasai keputusan. Selanjutnya, golongan membagi kecerdasan emosional ke dalam 5 unsur utama yang sangat dekat dengan dinamika harian kita sebagai mahasiswa. Yang satu, kesadaran diri. Menyadari kondisi emosional kita, misalnya kita tahu bahwa saya sedang panik beberapa menit sebelum tampil presentasi. Yang kedua, pengenalan diri, kemampuan mengontrol impuls. Contohnya, tidak membalas pesan di grup tugas kelompok dengan emosi tinggi saat terjadi selisih paham. Yang ketiga, motivasi diri, menggerakkan diri untuk tetap belajar dan bangkit meskipun nilai ujian yang keluar tidak sesuai harapan. Empati, memahami dan memaklumi kondisi teman yang terlambat atau belum maksimal karena ada masalah pribadi. Keterampilan sosial, yang terakhir adalah keterampilan sosial, memahami kemampuan membagi tugas kelompok dengan bijak melalui komunikasi yang jernih dan inklusif. Selanjutnya, jika kita hubungkan dengan mata kuliah estetika humanis, sudut pandang humanis memandang manusia secara pribadi yang utuh, secara yang memiliki perasaan, martabat, kebebasan, dan potensi yang berkembang. Melalui kecerdasan emosional, kita diajak untuk menghargai martabat seseorang dari keutuhan dirinya, bukan sekedar dari deretan prestasi. Memahami keunikan latar belakang, karakter, dan cara
bereaksi setiap orang yang berbeda-beda, mengikis setiap emosi, tidak mudah menghakimi dan merasa diri paling benar. Yang terakhir, serta membangun relasi yang lebih hangat melalui kepedulian. Intinya, kecerdasan emosional adalah alat utama membantu kita untuk benar-benar melihat dan melakukan manusia sebagai manusia. Selanjutnya, bagaimana penerapan dalam keseharian kita di kampus? Ujian kecerdasan emosional yang sebenarnya terjadi saat ini kita berada di bawah tekanan. Yang pertama, saat menerima nilai kurang baik, boleh merasa kecewa, boleh tentunya fokus utama adalah mengevaluasi diri untuk memperbaiki ke depan. Kedua, saat menerima kritik dari dosen atau teman, kita belajar mendengarkan terlebih dahulu tanpa langsung bersikap defensif. Yang ketiga, saat terjadi konflik tugas kelompok, kita berdiskusi secara konstruktif untuk mencari solusi, bukan saling menunjukkan kesalahan. Yang keempat, saat melihat teman kesulitan, kita hadir untuk mendengarkan tanpa meremehkan masalah mereka. Dan yang terakhir, saat mengalami stres akademik, kita tahu kapan harus beristirahat, mengatur prioritas, dan tidak ragu meminta bantuan. Selanjutnya, sebagai sesama mahasiswa, sebagai mahasiswa, saya meyakini bahwa kecerdasan emosional memegang peran yang sangat vital dalam pandangan saya. Keberhasilan seorang mahasiswa di masa depan tidak hanya ditentukan oleh angka IPK di atas kertas. Pendidikan yang sejati seharusnya tidak hanya mengasah ketajaman kognitif, tetapi juga membentuk kedewasaan emosional, rasa tanggung jawab, dan kesadaran empati. Namun, kemampuan mengolah tekanan, menerima kegagalan sebagai proses belajar, dan menghargai perasaan orang lain dalam kerjasama adalah modal utama yang akan membuat kita bertahan berdampak di masyarakat kelak. Selanjutnya, kabar baiknya kecerdasan emosional bukanlah bakat mati yang dibawa sejak lahir, melainkan keterampilan yang dapat dilatih secara bertahap melalui kebiasaan sehari-hari. 5 langkah praktis yang bisa diterapkan antara lain, satu, kenali dan namai emosi, belajar jujur pada diri kita sendiri, apakah kita sedang marah, kecewa, takut, atau lega. Kedua, berpikir sebelum bereaksi, ambil jeda sejenak, terutama saat merasa tersinggung. Ketiga, terima kritik dengan lapang dada, pandang kritik sebagai bahan evaluasi, bukan serangan pribadi. Yang keempat, latih empati. Dengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa memotong pembicaraan. Kelima, kelola stres secara sehat. Lakukan refleksi, jaga pola istirahat, berolahraga, dan berbagi cerita dengan orang kepercayaan. Oke, yang terakhir, sebagai penutup dari presentasi hari ini, emotional intelligence mengajarkan kita untuk menjadi seseorang pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang dan manusiawi. Izinkan saya mengutip sebuah kalimat reaktif. Kecerdasan membuat kita mampu berpikir, sedangkan kecerdasan emosional membantu kita memahami cara memperlakukan manusia. Dengan mengasah kecerdasan emosional, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang berprestasi, tapi juga pribadi yang mampu membangun hubungan yang sehat dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.